Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube aku, Selha Dwi Lestari. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu fitur yang ada di Shopee. Nah, sesuai judul yang udah kalian baca, yaitu ini terkhusus untuk para seller ya. Jadi kalian harus lebih teliti dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk fitur harga tawar di Shopee. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang para seller, kalau kalian pengen jual produk dan kalian aktifkan fitur tawar di Shopee, kalian tuh harus banget nih perhatikan hal-hal ini. Jangan sampai kalian ketipu atau ada beberapa oknum yang memanfaatkan fitur ini dengan cara yang tidak baik. Kita tahu kan, untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan nominal yang murah atau terendah, biasanya pembeli itu melakukan beberapa hal. Seperti, pembeli akan menawarkan dengan produk harga yang paling terendah atau paling murah. Nah, biasanya pembeli itu akan menawarkan produk kalian itu dengan nominal yang paling kecil. Dan kedua, target dari pembeli ini adalah seller-seller yang jarang banget dapat pembeli. Dan yang ketiga, hati-hati nih jika ada orderan di jam-jam terakhir pengiriman. Nah, ada beberapa contoh yang sempat banget viral, yaitu di mana orang-orang jual produk yang harga mahal dan ternyata dibeli dengan harga murah. Kok bisa ya? Nah, ini ada beberapa contoh. Kita tahu kan, fitur tawar itu sebenarnya mempermudahkan kita banget antara pembeli dan penjual, agar kita itu bisa mendapatkan harga yang pas. Jadi Shopee memiliki fitur itu agar pembeli bisa menawar langsung ke penjualnya secara terbuka. Tapi ada beberapa oknum memanfaatkan fitur ini dengan cara tidak baik. Jadi pembeli itu memanfaatkan nominal kecil dengan cara selisih ratusan ribunya itu dihilangkan. Misalnya nih, seperti contoh kejadiannya di Shopee. Nah, ini aku alami sendiri ya, karena aku juga pernah jual produk handphone di Shopee dan banyak banget yang nawar dengan fitur tawar. Di sini aku udah waspada banget karena takutnya ini adalah beberapa oknum yang hanya memanfaatkan fitur tawar dengan cara tidak baik. Jadi aku jual handphone bekas aku itu yang original harganya 15 juta. Lalu ada oknum pembeli yang menawar dengan harga 14.500.000. Dan apakah kalian tahu bahwa pembelinya itu menulis di fitur tawar itu bukan 14.500.000, melainkan 14.500. Jadi mereka menghilangkan ratusan ribu di belakang nominal. Nah, jika seller itu tidak teliti dengan hal tersebut, maka kalau misalnya kita nggak teliti, kita bisa aja nih ngebaca kalau tawarannya itu adalah 14.500.000. Padahal yang ditawarkan hanya 14.500. Dan kalau misalnya kita sampai ketipu, kita ngirim paket ke pembeli tersebut, kita udah kehilangan banyak banget uang karena kita nggak teliti hal tersebut. Nah, hati-hati banget ya untuk gunakan fitur tawar di Shopee. Kita harus banget perhatikan hal-hal tersebut. Terus gimana ya cara menghindari penawaran harga murah di Shopee? Pertama, cek nominal transaksi. Jadi jika ada pembeli, kalian harus cek dulu adalah nilai dari nominal transaksinya. Apakah sudah sesuai dengan harga yang kamu berikan? Nah, jika kalian curiga ada perbedaan harga, kalian harus cek ulang. Kedua, hindari mengirim barang di akhir jam pengiriman. Nah, jadi sebaiknya kalian itu punya aturan sendiri di toko kalian, yaitu punya aturan batasan pengiriman. Jadi itu adalah batasan kenyamanan antara pembeli dan juga penjual. Nah, biasanya oknum-oknum nakal kayak gini nih cari seller yang baru banget buka toko. Jadi biasanya dia memanfaatkan modusnya itu order di akhir-akhir pengiriman atau kayak udah di jam luar operasional kerja gitu loh. Jadi ngebuat seller itu terburu-buru, akhirnya ya udah mau ngirim cepat, padahal sebenarnya kalau kita nggak teliti lagi bisa aja kan barang yang dia order itu tuh nggak sesuai harganya nominalnya. Ketiga, hubungi pihak Shopee dan ekspedisi. Jadi jika kalian sudah terlanjur melakukan konfirmasi atau sudah mengaksesikan pembelian mereka,
Nah, kalian harus hubungi pihak Shopee, terus kalian jelaskan kronologis kejadiannya seperti apa untuk dilakukan pembatalan orderan tersebut. Kemudian kalian juga hubungi langsung pihak ekspedisi yang kalian pakai, misalnya JNE atau JNT. Kalian datang langsung aja ke kantornya dan jelaskan kronologisnya untuk dilakukan pembatalan orderan tersebut agar tidak diantarkan ke pembeli tersebut. Jadi jangan sampai orderan tersebut sampai ke tempat penipu tersebut. Terus aku juga mau kasih tahu nih tips dari aku, karena aku pribadi juga punya toko di Shopee dan juga aku pernah ngalami hal tersebut. Aku udah mulai jual barang-barang itu dari mulai harga murah sampai harga mahal belasan juta pun juga pernah jual di Shopee. Jadi kalau kalian, nih ini perhatikan banget ya, jangan sampai kita ketipu sama oknum-oknum yang nakal kayak gini. Nah, pertama banget ya, kalian harus dalam keadaan fokus. Dalam keadaan fokus itu kalian tidak sambil kerja, nggak sambil kerjakan yang lain. Kalian emang lagi fokus banget untuk baca orderan yang masuk di toko kalian. Karena kalau nggak fokus, bisa aja tuh kalian nemu nominal yang nggak sesuai dengan penjualan kalian atau harga barang di toko kalian. Kedua, jangan pernah kalian dalam keadaan capek terus meng-ACC-kan pembelian produk. Jadi dipastikan kalian bukan dalam keadaan yang baru bangun tidur atau habis melakukan aktivitas yang memang ngebuat kalian itu capek banget, sehingga kalau udah capek atau baru bangun tidur itu biasanya nggak akan ada fokus-fokusnya. Jadi jangan sampai ada kesalahan saat menerima orderan karena dalam keadaan tersebut. Karena aku udah ngalamin sendiri, kalau lagi capek pasti apa yang aku baca itu bisa aja salah maksud. Ketiga, untuk jualan produk di Shopee, apalagi ada yang nawar-menawar, jangan pernah terburu-buru. Harus dicek ulang lagi nominalnya udah benar atau belum. Atau kalian emang ngejualnya itu bukan dalam keadaan tergesa-gesa. Karena biasanya kalau terburu-buru, udah tergesa-gesa dan gak fokus lagi, udah tuh biasanya dapet kita nanti bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Oh ya guys, itu aja sih tips dari aku dan beberapa pengalaman yang aku share ke kalian. Kalian juga bisa baca artikel selengkapnya mengenai bagaimana sih mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tawar di Shopee dan bagaimana cara untuk menerima atau menolak dari fitur tawar tersebut. Nah, kalian bisa baca di websitenya, aku bakal munculin. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa baca lebih lengkap lagi di artikel ini, karena di sini ada cara mengaktifkan dan menonaktifkan fitur tawar harga. Jadi ada tutorial lengkapnya. Jadi sangat membantu banget kalau pengen mengaktifkan fitur ini. Terus gimana cara menerima atau menolak dari tawar harga dari pembeli. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada tutorial lengkapnya juga. Jadi kalian bisa banget baca artikel ini juga untuk lebih jelas lagi dan memahami tentang fitur tawar di Shopee. So guys, itu aja video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa di follow Instagram aku dan juga subscribe channel aku, dan jangan lupa di komen juga dan di share video ini ke teman-teman kalian. And see you next time, next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.